Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bisyariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur dengan tiada henti-hentinya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini semoga ini menjadi wasilah diampunnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu ada ibu? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu ada di masjid, alhamdulillah. Ya, jadi reg-reg. Cuman di rumah tidak ada yang ini menyisapkan kopi ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Hasan Muhammad Asyarqawi di dalam kitabnya Nahwa Ilmi Nafsin Islami menyebutkan ada 9 kategori penyakit hati yang ada dalam diri manusia. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin tanya, ibu sehat bu? Aslina? Asli. Kata MUI gede bagaimana wani diriungkeun cenah? Gitu. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat lahir? Batin sehat? Insya Allah. Tapi insya Allah bahagia. Harus bahagia ya. Karena kita hidup ini hanya sebentar. Jadi kalau tidak bahagia rugi. Tapi standar bahagianya jangan terlalu tinggi Bapak Ibu. Bisa kebanyakan sedihnya daripada bahagianya. Ibu ingin bahagia. Bahagia mood ibu apa? Punya suami, ada di rumah. Iya. Menurut Syekh Ibnu Athaillah Askandari, untuk mengurangi rasa kesedihan kita di dunia ini, maka kurangi standar kebahagiaan kita. Beliau mengatakan la yaqila matafrahubi yaqilu matahzanu alaihi. Jika sesuatu yang membuat kita bahagia itu berkurang, maka akan berkurang juga sesuatu yang membuat kita sedih. Ini artinya apa Ibu Bapak? Untuk mengurangi kesedihan ini, maka kurangi syarat kita untuk bahagia. Ya. Ibu kalau bahagia itu di rumah kalau ada apa Ibu? Ada uang. Tidak apa-apa Ibu bahagia kalau ada uang, emang harus ada uang ya. Gitu. Jangan sampai anggur merah. Suami nganggur, ibu marah-marah. Nah, itu anggur merah ya. Gitu. Gitu. Jadi kategori ini bahwa kalau kita ingin bahagia, insya Allah maka kita akan harus sehat, baik lahir maupun batin.
Kalau ada yang salah satu yang sakit, ibu bapak, maka kebahagiaan itu akan berkurang. Gitu. Ibu, kalau ibu sakit jasmani atau lahir, ibu yang tahu siapa? Bapak ibu? Suami. Kalau yang sakit lahir atau jasmani kita, maka yang tahu bukan orang lain tapi diri kita. Ibu sekarang bapak duduknya geser-geser terus, orangnya tidak tahu kenapa Pak. Bisul kan gitu. Ya, jadi orang lain tidak tahu bahwa kita sedang sakit bisul atau kita sedang apa? Ambeien gitu kan, sehingga duduknya tidak fokus. Ya, kalau sakit fisik yang tahu ada orang lain. Kita diri kita sendiri. Tapi ingat ibu bapak, kalau yang sakitnya batin, jiwa, hati, maka yang tahu adalah orang lain. Ibu judes atau ibu sombong yang tahu siapa? Orang lain. Dan kita mah merasa saja ya. Biasa-biasa saja. Tapi orang lain menilainya, oh si ibu itu meni sombong, meni pamer, gitu. Nah, dalam hal ini, Syekh Hasan Muhammad Asy'arqawi dalam kitabnya Nahwa Ilmin Nafsin Islami mengatakan ada 9 penyakit hati yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah riya. Apa itu riya? Bukan sombong, pamer. Tahu ibu pamer? Jadi pertama kata penyakit hati itu menurut Syekh Hasan Muhammad Asy'arqawi adalah pamer. Bapak ibu ingin dilihat orang gitu. Dalil ini adalah surat Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal ada. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan atau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut atau menyakiti orang yang menerimanya. Ibu ngasih tapi ibu menyakiti gitu. Lebih baik jangan daripada menyakiti. Oh, makanya itu ya yang beas gawe tah. Ulama ibu ngasih ke orang sambil menyakiti itu sama dengan menghilangkan pahala sedekah. Kalladzi yunfiquna malahu, seperti orang yang bersedekah harta ria'an nasi, karena ingin dilihat oleh manusia. Jadi riya teh ibu ro'a artinya dilihat. Itu. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri dia itu gini ibu. Kalau banyak orang semangat ibadahnya, kalau tidak ada orang malas gitu. Itu ciri-cirinya. Dan maka penyakit hati yang pertama menurut Syekh Hasan Muhammad Asy'arqawi adalah pamer atau riya. Gitu. Yang kedua, penyakit hati adalah marah, al-ghadab. Ibu, bapak, kalau di rumah yang sering nadanya tinggi siapa? Ibu, bapak. Iya. Kenapa gini ibu? Ada yang bertanya di kantor, Pak, kenapa sih suami saya kalau di rumah itu kalau bicara itu selalu tinggi nadanya, tapi kalau di luar dengan orang lain rendah, bahkan ramah, senyum, gitu. Suka begitu nggak ibu? Bapak? Jadi itu ada yang tanya. Ya, karena mungkin bu saya menjawab karena suami ibu atau istri bapak merasa memiliki, jadi sebagai owner, gitu kan? Karena kita merasa memiliki. Jadi kalau di rumah ibu bicara kan suka agak tinggi nih, baik suami maupun. Tapi ketika bicara di luar dengan siapa saja
bahkan ramah. Sampai ke situ ada yang nanya. Karena suami istri merasa memiliki. Kalau yang di luar kan tidak dimiliki. Jadi banyaknya senyum, ramah kan gitu. Kalau yang di rumah pada tinggi-tinggi gitu. Makanya dalam bahasa Sunda ada filosofi rep pok. Istri pok, suami rep. Istri pok, suami pok, istri rep. Jadi harus repok. Jangan pok-pok. Kalau dua-duanya pok-pok pasti akan ribut. Nah, makanya filosofi Sunda itu bagus, repok. Jadi kalau kita di rumah, kalau ingin marah jangan dua-duanya marah. Bu ya, harus yang banyak menahan marah siapa? Biasanya ibu ya. Gitu. Kalau suami lagi pulang kerja, gitu. Bu ingat, suami kalau ditanya tidak jawab jangan marah. Karena itu kejiwaan laki-laki itu Bu, ada yang dinamakan testosterol gitu. Itu dia kalau ditanya paling-paling jawabnya berapa menit kemudian baru dia bisa jawab. Karena itulah karakter laki-laki. Tidak seperti ibu-ibu kan gitu. Itulah jadi penyakit hati yang kedua adalah al-ghadab, yaitu suka marah gitu. Kalau kita sering marah maka akan terhapus pertama imunitas kita gitu. Yang ketiga penyakit hati yang ketiga kata Syekh Hasan Muhammad As-Sarqawi adalah lalai dan lupa, al-ghaflah dan wanisyan gitu. Lalai, inilah sifat kita, lalai, sering lupa. Nah, lupa ini penyakit ya, awas ini. Kalau kita banyak lupa berarti itu penyakit, kategori penyakit hati. Dan lalai, kita kan suka lalai kan dalam beribadah ya. Waktu duhur datang nanti aja, masih ada waktu. Jam 2 nanti aja, setengah 3 masih ada waktu. Itu kategori lalai, itu kategori penyakit ya gitu. Nah ini yang harus kita hindari, lalai dan lupa gitu. Ditanya sama suami, ibu ambilin uang, apa ibu di mana nyimpennya jam? Nah, sering lupa inilah kebiasaan kita gitu kan. Nah ini kategori penyakit yang harus kita obati gitu. Yang keempat adalah was-was. Ini siapa yang sering was-was? Ibu kan suka ada kalau mau sholat ya, Allahu Akbar, asa kurang klek gitu, ganti lagi, Allahu Akbar, ganti lagi. Itu kategori was-was, penyakit itu ibu bapak ya. Nah, itu ketika kita was-was kita harus yakin ya, ibu udah wudu atau belum, bapak udah wudu atau belum mau sholat, lupa wudu lagi gitu. Nah itu harus dihindari, ini was-was ini ya, ini penyakit gitu ya. Ini sering juga kan ada orang Bu ya, pernah melihat orang yang berkali-kali takbirnya karena merasa mungkin belum klik ya, Allahu Akbar, aduh ganti lagi. Tapi kalau ke ibu was-was terus nanti suami gimana gitu. Nah jadi harus yakin ya, itu harus yakin. Yang kelima kata Syekh Hasan Muhammad As-Sarqawi, penyakit jiwa itu atau hati itu adalah frustasi, putus asa ya. Itu harus dihindari ya, apalagi putus asa dari rahmat Allah, itu tidak boleh ya. Ibu harus kuat, kalau ada sesuatu yang menyakiti harus kuat, jangan putus asa itu. Kalau kita terhindar dari penyakit hati, insya Allah maka kebahagiaan nampaknya akan lebih besar pada kita. Yang keenam penyakit hati itu adalah rakus, toma, itu kan. Inilah
Ini kebiasaan kita rakus toma, ya gitu. Kalau kemana-mana ke supermarket ngeborong, gitu kan. Padahal di rumah masih ada persiapan. Tapi beda-beda tipis Bu antara persiapan dengan rakus, gitu. Gitu kan? Beda-beda tipis. Itu toma itu adalah penyakit hati, gitu kan. Belanja pada orang lain yang membutuhkan, kita mah tidak butuh-butuh amat tapi dibeli, gitu kan. Nah itu harus dihindari, ya rakus itu. Gitu. Ya penyakit rakus itu toma. Yang ketujuh adalah terperdaya, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Cicing, terperdaya ibu, ya. Itu penyakit juga terperdaya itu Bu. Al-gurur, itu kan. Jadi terperdaya oleh keadaan. Nggak bisa move on gitu kan gitu. Kalau sudah karena sakit hati jadi diam aja gitu kan. Nah itu penyakit juga kategorinya gitu. Kita dipercepat. Yang kedelapan penyakit hati adalah sombong. Ya ini semua pasti ada ini. Sombong gitu kan. Ujub ini yang harus kita hindari. Sombong itu Bu yang tahu bukan diri kita penyakit ini, yang tahu adalah orang lain. Ya, kenapa kita Bu harus sakit hati kalau tidak ditanya ya? Gitu. Coba apa alasannya? Tapi kepada orang yang tidak kenal kita tidak ditanya, tidak disapa, tidak ditegur, tidak sakit hati. Tapi dengan orang yang kenal ketika kita tidak disapa, ditegur, ditanya, kita menjadi sakit hati. Iya. Coba apa itu alasannya? Karena kita merasa ingin dihormati, harus ditanya. Nah, orang yang sombong ini ya, baik tidak bertanya maupun ingin ditanya itu sama-sama juga. Ya. Sombong, ujub itu ya. Ini harus dihindari dalam jiwa kita. Dan yang terakhir, kata Syekh Hasan Muhammad Asyarqawi, penyakit hati adalah dengki dan iri. Ya, Ibu, sekarang musim SMS atau musim WhatsApp? SMS sudah diganti ya. Pak Is, SMS sekarang sudah jarang ya. Harus diganti ya sama WhatsApp, WA ya. Jadi kalau ada SMS susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah, berarti itu penyakit hati kategorinya. Iri, dengki itu. Ya makanya harus dihilangkan SMS sekarang sudah tidak ada lagi. Gitu kan? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itulah penyakit hati. Bagaimana supaya penyakit yang 9 ini bisa hilang, minimal ya tensinya sedikit kecil? Jawabannya adalah kata Imam Syekh Yahya bin Mu'ad adalah ada 5 perkara yang bisa menghilangkan penyakit hati. Ya. Menurut Imam Yahya bin Mu'ad, dawaul qalbi khamsatu asya'in, ada 5 perkara yang akan ya untuk ya obat penyakit hati. Yang pertama kata Imam Yahya bin Mu'ad adalah wa qiraatul Qur'an bitafakkuri, membaca Al-Quran dengan dicermati, dihayati. Bapak Ibu baca Quran setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Tidak hanya membaca semata tapi ditafakuri maknanya, dilenyapi artinya, kata-katanya gitu. Itu untuk menghilangkan obat penyakit hati itu. Penyakit hati. Jadi wa qiraatul bitafakkuri, wa qiraatul Quran bitafakuri, membaca Al-Quran dengan dihayati ya. Bapak Ibu bagus membaca Al-Quran sekedar baca, tapi angka lebih bagusnya kalau kita dihayati, dilenyapi maknanya biar menggugah hati kita. Yang kedua, obat penyakit hati adalah waholaul batni, mengosongkan perut, artinya sering berpuasa. Gitu kan? Ini juga akan menghilangkan penyakit hati. Karena dengan berpuasa kita akan pertama tidak akan banyak berbicara, karena banyak berbicara akan pasti banyak salahnya.
gitu. Dan kalau kita berpuasa kita akan tertahan dari hawa nafsu gitu. Jadi wakhola'ul batni mengosongkan perut. Nah, ya. Kita bisa berpuasa ya kalau yang biasa puasa sunnah Senin Kemis, Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 Zulhijjah ya. Silakan puasa Daud. Itu apa? Untuk mengobati penyakit hati. Yang tadi itu yang adanya ria, ya sombong, ujub, dengki, iri itu bisa hilang dengan kita sering berpuasa. Yang ketiga, obat penyakit hati adalah qiyamul lail. Salat malam Bapak Ibu, ya alhamdulillah pasti Bapak Ibu ini sering yang melaksanakan salat malam atau salat tahajud. Nah, yang keempat, obat penyakit hati adalah watadarra'u indas sahar. Jadi merendahkan diri di waktu sahur, artinya kita berzikir menjelang waktu subuh. Ya, kan waktu menjelang waktu subuh itulah waktu yang diijabah. Ya gitu. Jadi kita banyak berzikir Bapak Ibu ketika menjelang waktu subuh. Ini mah jangan berzikir bangunnya juga setelah subuh. Gitu. Jadi itu yang keempat. Jadi watadarra'u indas sahar. Merendahkan diri DP ya waktu sahur, artinya berzikir menjelang waktu subuh. Dan yang kelima, yang terakhir, obat penyakit hati menurut Imam Yahya bin Mu'ad adalah wa mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita berkumpul di Masjid Al-Jabar ini termasuk kategori al-mujalasatus sholihin, berkumpul sama orang-orang yang soleh. Kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah penyakit hati akan terhindar. Yang pertama apa Bu? Baca Al-Quran sama artinya ya, sama maknanya. Yang kedua, salat malam. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, merendahkan diri waktu sahur, artinya berzikir. Dan yang kelima adalah berkumpul, ya bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang baik, gitu kan. Nah, sehingga ada hadis Nabi ya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, arbaatun min sa'adatil mar'i, ada 4 kebahagiaan bagi kita, bagi seseorang, gitu kan. Yang salah satunya adalah bergaul dengan orang yang soleh, wa abrahru sholihin. Itu kan yang pertama Zawjatus sholihin, mempunyai istri yang soleha, wa abraru sholihin, mempunyai anak yang baik, wa khulatus sholihin, mempunyai teman-teman yang baik, wa ayyakuna rizqu bi baladi, dan keempat rezeki tidak jauh dari negeri sendiri. Itulah faktor kebahagiaan. Mudah-mudahan dengan 9 penyakit hati ini, mudah-mudahan kita akan terhindar dari penyakit tersebut. Dan dengan obat yang 5 tadi, mudah-mudahan dengan kita sehat lahir dan sehat batin, maka kebahagiaan akan kita raih selama-lamanya. Insya Allah Bapak Ibu, dengan sehatnya lahir kita, sehatnya batin kita, sehatnya jasmani kita, dan sehatnya rohani kita, maka kebahagiaan akan kita dapatkan. Karena bagaimanapun juga bahagia itu tergantung pada sehat dan tidaknya jiwa dan rohani kita, gitu. Kalau kita sehat selama-lamanya jasmani dan rohani, insya Allah maka kita akan bahagia dalam hidup ini. Kalau kita bahagia berarti kita happy ya, gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang singkat ini ada manfaatnya khususnya untuk saya sendiri dan untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan taufik hidayah untuk selalu bisa beribadah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita. Dan akhirnya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.